Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Sejatinya, Muldoko memang harus menahkodai Demokrat. Ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com. Kalau saja AHY dan kader Partai Demokrat lainnya mau berpikir jernih, ikhlas membuka peluang dan terbuka akan perubahan, sebenarnya wacana PD dipimpin oleh Muldoko bukan sesuatu aib yang harus ditakuti. Seharusnya sebelum membuka perang, AHY menepuk dada dulu apa sudah tepat arah partai di tangannya. Kalau orang yang benar mencintai partainya dengan sepenuh hati, dia tidak akan mengedepankan ego untuk selalu menampilkan diri paling depan, paling puncak, tapi partai malah semakin mundur dan terpuruk. Lihat saja bagaimana prestasi AHY selama menjabat Ketum PD maupun prestasinya secara perorangan. Kita mundur sebentar melihat ke Pilkada DKI, AHY kalah di babak pertama, tidak punya tenaga untuk melaju ke putaran kedua. Begitu juga momen Pilpres 2019, tidak ada satu partai pun yang berniat meminang AHY, baik menjadi capres, cawapres, ataupun jabatan setaraf menteri. Seolah-olah semua orang setuju, AHY memang belum pantas diberikan tanggung jawab apapun di negeri ini. Lalu, kalau kita lihat hasil pilkada-pilkada, banyak yang gagal. Ini berkolerasi nantinya ke tantangan partai mencapai parlemen threshold 5 atau 7%. Kegagalan ini disebut ditengarai oleh karena AHY tidak mau mendengar usulan dari daerah. Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota yang sebelumnya diserahkan kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing. Namun setelah kepemimpinan AHY, semua ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan daerah lagi. Intinya, memang banyak kader yang tidak puas dengan kepemimpinan AHY di PD. Kader atau fraksi internal partai menjadi resah, mau dibawa kemana kelak partai ini, kalau terus-terusan seperti ini. Ini belum termasuk kekecewaan mereka pada sikap AHY yang tidak sama dengan sikap ketum-ketum sebelumnya. DPP PD di bawah kepemimpinan AHY disebut meminta dan memungut iuran dari setiap anggota fraksi di DPD dan DPC. Menurut seorang sumber di dalam partai, DPP Demokrat juga telah mencederai janji dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. DPP Demokrat disebutnya tidak memenuhi biaya operasional sebesar 50%, sehingga mesin partai tidak berjalan maksimal. Jadi, memang wajar bila ada kemudian wacana untuk menggulirkan KLB, karena keresahan kader yang ingin pucuk pimpinan segera berganti. Tapi pertanyaannya, mengapa harus Muldoko? Disinilah memang harus semua menekan ego masing-masing. Kalau PD benar ingin berbicara banyak kelak di Pilpres 2024, mereka harus punya sosok yang bisa diajukan sebagai capres. Sosok yang sudah dikenal teruji kesetiaannya kepada negeri, berintegritas tinggi, ketegasan mantap, dan paham dengan pemerintahan yang sudah berjalan. Apakah itu bisa didapatkan dari AHY? Tidak bermaksud melampaui takdir, tapi logika berpolitik, AHY sangat jauh dari kriteria itu semua. Jangankan bisa memahami pemerintahan, menjadi camat saja dia tidak pernah mengalami. Bagaimana publik bisa percaya dia bisa mengelola suatu negara? Tapi kan bisa diajukan sebagai cawapres. Kalau mau partai tetap besar, maka punyailah target yang besar pula. Apa hebatnya AHY dibandingkan kelak dengan cawapres lainnya? Sebutlah Sandiaga atau Anies. Jadi kalau ada kader yang ingin pergantian kepemimpinan, itu bukan karena masalah sentimen ke AHY semata, tapi lebih karena mereka memikirkan nasib partai yang menaungi mereka. Bagaimana nasibnya kalau sampai 2024 pun tidak punya kekuatan yang bisa ditunjukkan? Muldoko menjadi sosok yang memang pantas untuk dilempar ke gelanggang Pilpres. Pengalaman apa yang tidak dia miliki? Semua hal sepertinya dia sudah mengerti tentang negeri ini. Sosok kuat seperti Muldoko ini sangat dibutuhkan oleh PD. Bila memang mereka masih mau dianggap ada sebagai sebuah partai, mereka perlu Muldoko, bukan sebaliknya. Dan pun tidak ada yang dilanggar kalau Muldoko akan menggantikan AHY di pucuk pimpinan. Yang penting semua harus dilalui dengan proses yang legal. Tentu, Muldoko harus masuk dulu sebagai anggota partai, punya identitas keanggotaan. Setelah itu partai meminta syarat terpenuhinya penyelenggaraan KLB. Setelah KLB pun belum tentu juga Muldoko akan terpilih sebagai ketum. Jadi tidak perlu takut juga kalau benar semua pimpinan DPD, daerah dan cabang sudah ikrar setia seperti klaim AHY sebelumnya. Tentu pilihan mereka akan tetap ke AHY. Malah dengan demikian AHY akan makin mentereng.
Tapi memang kalau ternyata Muldoko dipercaya sebagian besar sebagian besar kader untuk segera memimpin partai, ya tentu semua harus legowo. Termasuk Papi yang akan segera menciptakan lagu perpisahan dari nada dasar C minor. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.